Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Anak-anak Tuhan dalam hari di sini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Natal itu Tuhan, kasih Tuhan melimpah dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak terang Tuhan, anak-anak yang menyinari dunia ini Tuhan. Kiranya kasih Tuhan melimpah dalam hidup kami. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran anak kami Tuhan, untuk menerima taburan firman Tuhan. Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Kurang semangat. Tadi pujian-pujian dari awal sampai akhir itu kakak-kakak dengan semangat ya. Sekali lagi shalom. Nah ini baru semangat. Puji Tuhan ya, ada wajah-wajah dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena kita apa? Merayakan apa? Merayakan hari Natal. Hari Natal itu kan hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Kalau biasanya kalau hari kelahiran itu kan biasanya kalau anak-anak ulang tahun ya. Berarti hari ini Tuhan Yesus berulang tahun ya. Puji Tuhan. Adik-adik, siang hari ini firman Tuhan bertema tentang akulah terang dunia. Kalau lawan katanya terang itu apa? Gelap, betul, gelap. Petang itu katanya Bang Sugi ya. Gelap itu gelap gulita. Yang kalau adik-adik bayangkan gelap gulita itu seperti apa? Mungkin kakaknya hitam. Gelap gulita hitam. Semuanya gelap, tidak bisa melihat apa-apa. Enak nggak ya kira-kira kalau keadaan gelap? Pasti tidak enak ya. Slide bisa dibantu aja ya slide-nya ya kan kita ya. Waktu Tuhan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi itu penuh dengan kegelapan, gelap gulita, tidak ada cahaya, tidak ada satupun di muka bumi ini, tidak ada waktu permulaan ciptaan Tuhan. Semuanya gelap gulita. Dan adik-adik pasti membayangkan tadi ya, gelap gulita itu sangat menyeramkan, sangat mengerikan gitu ya. Kemudian Allah menciptakan satu demi satu seluruh alam semesta ini. Allah menciptakan, ada berapa kali alam penciptaan Tuhan? Berapa? Allah menciptakan hari pertama sampai hari keberapa? Hari ke-7 ya. Allah menciptakan begitu Pak. Demi satu itu dengan sempurna. Mungkin next. Allah menciptakan hari pertama. Tuhan menciptakan, mengatakan bahwa jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Setiap menciptakan Allah selalu mengatakan jadilah petang dan jadilah pagi. Sampai pada hari yang ke-7 Tuhan menciptakan alam semesta itu begitu dengan sempurnanya. Allah menciptakan alam dengan keindahan yang sempurna. Dari Allah menciptakan hari pertama sampai dengan hari yang ke-7. Dan sampai akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Next berikutnya. Allah sangat mengasihi manusia. Allah begitu menciptakan manusia itu dengan sempurnanya.
Dan pada saatnya ternyata manusia adalah manusia. Manusia melanggar perintah Allah. Kira-kira apa? Adik-adik tahu apa yang dilanggar manusia pada waktu manusia pertama diciptakan? Allah memerintahkan apa waktu itu di Taman Eden? Ada yang bisa jawab? Gak ada ya? Nah, bukan kuis ya. Allah tuh menyuruh semua tanaman ini boleh kamu makan. Hanya satu itu loh jangan dimakan. Tetapi apa? Manusia melanggar dan akhirnya singkat cerita manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat, dan setelah itu manusia jatuh dalam dosa. Next, berikutnya manusia diusir dari Taman Eden karena manusia tidak mentaati perintah Tuhan. Hanya tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi manusia melanggarnya. Dan Allah mengusir sehingga antara Tuhan dan manusia ada jarak. Jarak yang merupakan pemisah antara manusia dengan Tuhan. Tuhan dengan manusia adalah dosa. Tahu dosa? Tahu dosa? Tahu semua dosa. Dosa itu mungkin bagi adik-adik bukan mungkin ya, harus kita jauhi. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Karena apa? Karena Allah itu adalah Allah yang suci. Allah yang suci. Allah tidak mau manusia itu hidup dalam dosa. Karena Allah kita adalah Allah yang suci. Dan akhirnya karena manusia itu selalu diliputi dengan keinginan-keinginan egois, keinginan-keinginan jahat. Pada dasarnya manusia punya watak yang jelek ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kita memiliki watak yang jelek. Next, berikutnya kita harus hati-hati ya. Tuhan dan manusia jangan sampai ada jarak lagi. Kenapa? Karena Tuhan tidak menyukai dosa. Manusia itu tadi kasih katakan suka berbuat dosa, selalu lemah. Manusia semakin tenggelam dalam dosa, semakin tenggelam di dalam keinginan-keinginan duniawinya, keinginan-keinginan yang jahat. Itulah kegelapan dunia. Kegelapan dunia bukan berarti dunia tidak ada lampu, tidak ada penerangan, tetapi di sini adalah kehidupan dunia yang penuh dengan kejahatan, dengan keegoisan manusia, dengan hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh manusia. Tetapi adik-adik, tahu nggak? Manusia yang begitu buruk, tetapi apa? Allah sangat mengasihi. Allah sangat mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi manusia. Allah tidak ingin manusia terus terpuruk di dalam dosa. Karena begitu besar kasih Allah, karena itu Allah mengirimkan putranya, yaitu Yesus Kristus. Next, ayo kita baca di ayat Yohanes 3 ayat 16 ya. Kita sama-sama baca. Yang sudah hafal boleh hafal. 1, 2, 3. Bacanya. Kalau firman Tuhan itu tidak boleh sembarangan, harus bacanya dengan baik, dengan kompak, dengan bersuara. 1, 2, 3.
dunia. Next, berikutnya. Tuhan Yesus lahir ke dunia itu menjadi terang. Karena apa? Karena dunia yang gelap ini penuh dengan kejahatan ini perlu terang kasih Allah. Yesus adalah terang dunia. Yesus lahir ke dunia tidak dengan berkemewahan. Yesus lahir ke dunia tidak dengan maksudnya tuh sangat megah, enggak ya. Yesus lahir di mana? Di kandang, di palungan ya. Kali ada dibayangkan itu ya, di kandang. Kalau sekarang kandangnya bagus, kandangnya sekarang bagus, ada lampunya, ada selambunya ya. Tapi waktu Tuhan Yesus lahir di kandang, di kota Bethlehem, di kandang domba, itu pasti adik-adik bisa membayangkan. Kalau kandang domba, kalau kandang binatang, pasti wangi gitu ya. Iya, semerbak gitu ya. Hah? Ada yang pernah nggak kalau nggak jauh-jauh kayak ke kebun binatang, kalau mendekati halamannya misalnya binatang gajah atau apa atau domba, gimana baunya? Semerbak ya, semerbak baunya, kotorannya ya. Jadi ada yang bisa membayangkan begitu hinanya ya tempat Tuhan Yesus lahir. Itu menggambarkan bahwa Tuhan lahir itu untuk kita semua. Kita ini adalah manusia-manusia yang berdosa, manusia yang mestinya hina, karena kita ini pada dasarnya adalah manusia yang lemah. Tetapi Tuhan mau hadir dalam hidup kita. Tuhan dalam terang dunia itu mau hadir di dalam hidup kita. Next, berikutnya. Kita baca seperti tema kita, Yohanes 8 ayat 12. Sekali lagi, baca dengan sungguh-sungguh, dengan hormat ya, karena itu adalah ayat firman Tuhan. 1, 2, 3. Siapa yang mengatakan ini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang lahir di dunia, Dia mau menyelamatkan manusia, dan Tuhan menyatakan bahwa Tuhan adalah terang dunia. Kalau Tuhan Yesus adalah sebagai terang dunia, kita ini adalah sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kalau anak-anak Tuhan Yesus, berarti kita juga harus memiliki terang. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Bagaimana kita bisa menjadi terang dunia? Loh, Kak, saya kan masih kecil, saya kan belum bisa berbuat apa-apa. Kak, saya kan baru remaja, saya mau bisa apa kalau kita mau jadi terang? Adik-adik, mulai dari apa yang kalian bisa lakukan yang terbaik untuk Tuhan, lakukan untuk Tuhan ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi terang? Yang pertama yaitu di Matius 5 ayat 16. Kita baca dulu ya, Matius 5 ayat 16. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Matius 5 ayat 16. Sekali lagi baca. 1, 2, 3. Ya, kalau adik-adik mau menjadi terang, itu harus bercahaya. Kalau adik-adik misalnya sama dengan teman-teman kalian yang mungkin nakal, teman kalian yang mungkin suka mengejek, teman kalian yang mungkin suka berbuat onar di kelas, kalian sama dengan mereka, berarti kalian sudah bercahaya atau belum? Belum ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita itu menjadi
bisa berbuat baik, karena Tuhan inginkan kita itu menyatakan terang itu. Kita sebagai anak-anak yang pertama peduli dengan teman yang membutuhkan, peduli dengan teman-teman yang membutuhkan. Bukan berarti yang membutuhkan contekan loh ya, catat dengan garis besar. Bukan membutuhkan contekan terus kalian memberi contekan, itu salah. Yang benar yaitu memberi. Yang membutuhkan mungkin ada teman yang tidak membekal siang gitu ya, terus kalian punya lebih makanannya, kalian bagi. Itu adalah satu, kita menyatakan menjadi anak-anak terang. Yang kedua, hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi dalam arti kita bisa memberi kasih. Kita mau, mungkin ada teman kita yang suka nyinyir ya, tahu nyinyir, suka nyinyir. Kita mungkin sakit hati ya, tetapi sebagai anak-anak terang kita harus mengasihi dia. Kak, kok dia sudah jahat sama saya kok mengasihi? Ya, kita doakan dia. Kita doakan dia supaya dia berubah hidupnya. Dia tidak nyinyir lagi, tetapi dia mengatakan perkataan-perkataan yang positif. Yang menjadi terang mungkin tidak membuli teman, tapi menguatkan teman yang lemah. Kita nggak ikut-ikutan sama teman-teman kita yang mungkin suka ngejek, teman-teman yang mungkin suka olok-olok gitu ya. Tapi kita belajar untuk menjadi terang, yaitu kita menguatkan teman kita yang lemah, mungkin yang tanda kutip yang jadi korban gitu ya. Kita hibur dia, kita berikan kekuatan teman kita yang mungkin lemah itu tadi. Jangan kita malah mengucilkan ya, jadi kita jangan mengucilkan, tapi kita mau mengasihi, kita mau memberi dia semangat, dan kita sebagai anak-anak terang kita memberikan hal yang positif. Dan yang keempat yaitu hidup memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan itu gimana Kak? Hidup memuliakan Tuhan itu dengan apa yang ada pada kita ini menjadi berkat, atau menjadi berkat. Kita ini hidup dimanapun bisa mengerjakan sesuatu yang positif. Misalnya ada guru atau ada guru yang membutuhkan, ayo biasanya kan di kelas, ayo tolong dibantu untuk teman-temannya. Biasa misalnya tugas apa yang besok yang harus dibawa, atau hal-hal apa yang harus dikerjakan, tugas rumah dan sebagainya. Yang bisa kita kerjakan itu kita kerjakan untuk membantu guru kita. Bu, bisa kita bantu ya untuk kita mungkin nge-share atau kita menulis di papan. Oh, besok ada ini gitu ya. Mungkin tugas itu tugas pekerjaan tangan dan lain sebagainya. Itu misal contoh ya. Atau mungkin kita hidup memuliakan Tuhan dengan tingkah laku kita. Kita mungkin harus murah senyum, atau kita juga harus hormat gitu ya. Harus hormat kepada guru atau kepada orang yang lebih tua. Mungkin orang itu tidak melihat kita, atau mungkin tidak mau menyapa. Kita yang lebih dulu menyapa dulu. Misalnya, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Misal itu hidup memuliakan Tuhan. Kita memiliki sopan santun ya. Nah, itu yang pertama. Kita bagaimana bisa menjadi terang. Dan yang kedua, itu tadi poin yang pertama. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Selain kita perbuatan baik kita ini bisa diberikan ke orang lain, atau kita menjadi terang bagi orang lain. Yang kedua yaitu tidak kalah pentingnya, yaitu hidup mengasihi Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Kita baca di Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Nah, kita baca ya. 1, 2, 3. Ya, siapa yang memegang perintah Tuhan atau melakukannya, yaitu siapa? Yang mengasihi siapa? Yang mengasihi Tuhan. Kalau
tadi yang pertama yaitu melayani Tuhan. Next yang seterusnya, mengasihi Tuhan yaitu dengan melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Gimana kita bisa melayani Tuhan? Ya seperti tadi kakak-kakak kalian yang luar biasa tadi. Jadi tadi terpukul ya sama kakak-kakak kalian ya. Oh, itu salah satu wujud kita melayani Tuhan. Kita nggak pengen pujian dari manusia, tapi kalau kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, otomatis manusia itu tahu, oh ini tuh Tuhan, maka otomatis manusia itu memuji. Tapi kita jangan sampai kita mau mencari pujian manusia, jangan. Tetapi kita mau memuliakan Tuhan, yaitu dengan melayani Tuhan. Itu salah satu contoh kakak-kakak tadi, dan juga adik-adik yang Rabu, Minggu, yang mungkin bergantian mimpin pujian, tugas kolektor, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu wujud kita mengasihi Tuhan, yaitu melayani Tuhan. Yang kedua, setia beribadah kepada Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Adik-adik yang di sini yang mungkin baru pertama kali datang, siapa ya di KPPS Yasin? Oh, 1, 2, lumayan banyak ya. Dari temennya siapa? Oh, Angel, ya Angel. Selamat datang ya di KPPS Yasin. Puji Tuhan. Adik-adik kalau mau datang di gym, kita ada jemaat Jesus in Me ya. Nah itu jam 11 kalian promosi gitu ya kita ya. Nah ini kita cuman ya selamat datang untuk adik-adik yang mau memberikan waktu untuk kita sama-sama merayakan Natal ya. Jangan lupa nanti kalau Minggu ada kesempatan datang lagi ya. Puji Tuhan. Itu yang kedua, kita bersetia beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, dengar-dengaran firman Tuhan. Apa sih dengar-dengaran firman Tuhan? Dengar-dengaran firman Tuhan. Kalau adik-adik saat datang ibadah hari Minggu ya, kali seril ya, hari Rabu, kalian pasti mendengarkan firman Tuhan. Kalau kalian mendengarkan firman Tuhan, itu harus dengarkan dengan sungguh-sungguh. Jangan main HP, dengarkan firman Tuhan sama main HP. Padahal Tante Liu dari pagi sampai sore bekerja sampai capek, tapi mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu luar biasa. Dan kalau adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan baik-baik, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Itu adalah salah satu perintah yang Tuhan inginkan sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi terang. Kita harus dengar-dengaran firman Tuhan ya. Dan yang keempat yaitu menghormati orang tua. Menghormati orang tua ya. Kalau adik-adik sekarang ini ya memang kalau sama orang tuanya seperti friend ya, seperti teman gitu ya. Tapi tetap ada unggah-ungguhnya. Unggah-ungguh itu bahasa kayak bahasa Prancis ya, unggah-ungguh. Ada batas-batasnya. Benar, kita ini sebagai sahabat, kita sebagai teman. Tetapi setidaknya kita ini juga harus menghormati orang tua. Gimana sih Kak Sita menghormati orang tua itu? Misal kita suruh, ayo Krista belikan mama garam gitu ya. Gak mau mah gitu. Kalau siap bagus Pak, ini gak mau mah. Apa masih main gitu? Ya, gak boleh ya seperti itu. Atau mungkin ada mamanya melarang apa, terus dibentak. Apa sih mah? Mama tuh mau gitu. Itu tidak boleh ya. Kalau kita membentak orang tua tidak boleh. Karena apa? Karena kita sudah menjadi anak-anak terang. Kalau anak-anak terang masih suka bantah, suka ngomel sama orang tua, berarti bukan anak terang. Jadi anak apa? Anak gelap, anak kegelapan. Mau dikatakan anak kegelapan? Nggak mau ya, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan.
karena Tuhan itu telah lahir untuk kita. Tuhan itu telah mau menyelamatkan manusia. Natal adalah kabar baik bahwa terang Allah datang ke dunia ini untuk memberikan harapan. Next. Mari kita menyambut terang itu dalam hati kita dan menjadi pembawa terang bagi orang lain. Jadi kalau Tuhan itu sudah datang ke dunia sebagai terang dunia dan kita sebagai anak-anak Kristus, maka kita harus apa? Menjadi terang. Menjadi terang. Yes ya. Puji Tuhan. Biarlah di episode Natal ini kita sama-sama kasih tajuk, kita sama-sama berdoa. Berdoa. Mari kita menghormati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini Tuhan ingatkan kami semua anak-anak-Mu Tuhan bahwa Tuhan sudah hadir di dunia ini sebagai terang dunia. Oleh karena itu Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami juga mau menjadi terang dimanapun kami berada. Tuhan, pakai kami yang mungkin masih anak-anak, pakai kami yang mungkin masih belum mengerti apa-apa, pakai kami Tuhan yang mungkin masih remaja, masih labil. Tuhan, pakai kami ya Tuhan yang penuh dengan kelemahan ini. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Tuhan, kami mau menjadi terang, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini tidak akan pernah sia-sia, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang selalu mengampuni dosa-dosa kami, dan Engkau Allah yang senantiasa mau peduli dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur siang hari ini atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.